Oke, sekarang coba kita lihat nih ya, soal yang banyak banget yang salah. Di semua soal buat eee, jadi soalnya tuh saya bikin, untuk yang kelas B sama C itu sama, kelas A sama F itu sama, G sama D itu sama. Jadi ada 3 macam tipe soal tergantung kalian kuisnya kapan. Dengan tipe soal yang mirip-mirip. Ya, jadi ada yang beda banget, ada yang sama. Jadi contohnya kayak nomor 1 tuh cuman beda persamaannya aja. Oke, tapi yang ditanyain sama. Nah, ini nih. Yang nomor 2 itu kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama suruh nyari persamaannya, yang kedua suruh nyari persamaan garis singgung. Nah, yang B itu kalau misalnya diketahui si garis singgungnya tegak lurus atau sejajar atau membentuk sudut. Nah, yang terutama banyak salah tuh pas yang di sini. Jadi ditanya persamaan garis singgung di titik, misalnya saya contoh ambil ini untuk kelas B sama C. Ya, jadi ditanya persamaan garis singgung di titik 4,2. Misalnya di sini saya udah cari persamaan si elipsnya itu ini. X min 4 kuadrat dibagi 25 ditambah Y plus 2 kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Jadi ini persamaan elipsnya udah saya cari. Nah, sekarang tinggal persamaan garis singgungnya. Nah, banyak dari kalian itu menganggap titik 4,2 ini titik singgung. Jadi langsung masukin cari persamaan garis singgung kalau diketahui titik singgung. Padahal ini kan belum tentu. Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu titiknya ada di mana. Terletak pada elips kah? Atau misalnya ada di luar atau ada di dalam. Ya, jadi cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya tinggal titiknya kamu substitusi. Jadi cek dulu. Cek si 4,2-nya. Jadi kamu substitusi ini ini titiknya X sama Y-nya masukin ke persamaan elipsnya. Jadi 4 dikurangi 4 dibagi 25 ditambah ini kuadrat 2 tambah 2 kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. Oke, ini kan 0 ya. Jadi 0 ditambah 4 kuadrat itu 16 per 9. 16 per 9 sama dibandingin sama 1 tuh kan lebih besar. Jadi titiknya itu ada di luar. Gitu ya. Jadi si 4,2 itu ada di luar. Artinya 4,2 ini adalah titik polar. Oke. Cara cari persamaan garis singgungnya, boleh kamu pakai cara pakai persamaan garis singgung kalau diketahui gradien atau pakai persamaan garis polar. Bebas ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang nanya kalau pakai garis polar boleh nggak? Boleh aja, itu sama aja kok. Gitu. Jadi misalnya ini kita udah tentukan di luar ya. Oke. Jadi misalnya saya pakai cara yang gradien aja dulu. Nanti saya coba contohin kalau misalnya persamaan garis polar. Misalnya kalau diketahui gradien. Nah, ini tuh kan persamaannya elips rebah ya. Kalau elips rebah, dia persamaan garis singgungnya kalau diketahui gradien itu sama dengan Y min K sama dengan M X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Gitu. Kita tahu persamaannya itu ini. Nah, sekarang kita substitusi yang diketahuinya. Ini kan H sama K-nya udah tahu tuh. Jadi Y plus 2 sama dengan M X min 4 plus minus akar. Di sini kan kalau elips tuh yang lebih besar itu A-nya. Jadi A kuadratnya 25
25M kuadrat ditambah 9. Gitu ya. Oke, titik 4,2-nya kamu substitusi ke persamaan ini. 4,2. Oke, jadi X-nya ganti 4, Y-nya ganti 2. Jadi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 itu kan 0. Jadi 0 plus minus akar 25M kuadrat ditambah 9. Gitu. Oke, kita kuadratin kedua sisi. Jadi dapat 16 sama dengan 25M kuadrat ditambah 9. Ya, jadi 25M kuadrat sama dengan 7. Atau M kuadratnya sama dengan plus minus akar 7/25. Gitu. Oke, nah sekarang ini M-nya tuh ada dua kemungkinan. Ada plus akar 7/25 atau minus akar 7/25. Nah, sekarang yang kita ambil yang mana? Sekarang kita coba masukin dulu ke persamaan yang pertama tadi yang ini ya. Jadi Y plus 2 sama dengan plus minus akar 7/25 X min 4 ditambah plus minus akar 25M kuadrat dikali 7/25 itu jadi 7 ditambah 9. Jadi Y plus 2 sama dengan plus minus akar 7/25 X min 4 plus minus akar 16 itu 4. Oke. Nah, sekarang kita coba masukin titik 4,2 ke sini. Titik 4,2 ke sini, kamu dapat X-nya 4 kan jadi ini 0. Jadi Y plus 2 sama dengan plus minus 4. Nah, yang hasilnya Y sama dengan 2 itu yang plus. Gitu ya. Jadi kamu pilih yang plus 4. Gitu. Jadi persamaan garis singgungnya PGS-nya jadi Y plus 2 sama dengan plus minus akar 7/25 X min 4 ditambah 4. Gini. Gitu ya. Oke. Jadi ini cara pertama dengan pendekatan gradien. Nah, ini sebetulnya harus kamu sederhanain lagi sih, tapi nggak apa-apa lah kalau mungkin ada beberapa yang jawabannya kurang sederhana. Oke, masih dibenerin ya. Jadi ini cara yang pertama gitu ya, yang pakai gradien gitu. Kalau misalnya ada yang mau pakai cara yang kedua gitu ya, itu juga boleh. Oke, sekarang coba kita lihat aja cara yang kedua. Nah, sebenarnya nih cara yang kedua tuh sedikit lebih ribet sih kalau menurut saya ya. Agak panjang gitu ya, tapi ya kita cobain aja lah. Nanti kamu tentuin sendiri menurut kamu cara yang kedua ini ribet atau enggak, atau ada juga yang mungkin merasa lebih nyaman untuk pakai cara yang kedua sih, silahkan ya. Jadi itu terserah aja. Saya mau kasih pilihan aja sama kamu. Oke, jadi ini cara ini kita pakai garis polar. Jadi si titiknya disubstitusi ke persamaan elipsnya buat cari garis polar. Oke, dengan cara menentukan persamaan garis singgung dengan kalau diketahui titik singgung yang XX1 ya Y1 itu. Jadi misalnya saya substitusi dulu buat cari garis polarnya. Jadi 4 dikurangi 4 X min 4 dibagi 25 ditambah 2 tambah 2 Y tambah 2 dibagi 9 sama dengan 1. Oke, ini udah pasti 0, jadi tinggal lihat yang ini. 4 Y tambah 2 sama dengan 9.
Di sini jadi 4Y tambah 8 sama dengan 9. Jadi Y-nya sama dengan 1/4. Nah, goalnya kalau cari garis polar itu kan buat dapet titik singgung. Jadi kamu udah tahu Y-nya 1/4, tinggal kamu cari X-nya berapa. Gitu ya. Jadi ini kamu substitusi ke persamaan elips yang ini, ganti Y-nya 1/4. Jadi misalnya X min 4 kuadrat per 25 ditambah Y plus 2. Jadi 1/4 ditambah 2 kuadrat dibagi 9 sama dengan 1. X min 4 kuadrat per 25 ditambah, ini kan 1/4. 2/1 itu 9/4. Jadi kan 81 per 16 dibagi 9 sama dengan 1. Ini boleh dicoret jadi 9. Jadi X min 4 kuadrat per 25 ditambah 9 per 16 sama dengan 1. Atau X min 4 kuadrat per 25 sama dengan 1 dikurangi 9 per 16. Jadi 7 per 16. Nih, kamu lihat ya. Angkanya agak gimana gitu ya. X min 4 kuadrat sama dengan 7 kali 25 per 16. Nah, saya terusin di sini. Jadi X min 4 kuadrat X min 4 sama dengan plus minus akar 7 kali 25 per 16. Atau X-nya itu dapatnya 4 plus minus 5 per 4 akar 7. Jadi titik X-nya tuh ada 2. Nah, tinggal kamu masukin ini, terus kamu substitusi lagi ke sini. Jadi ini kamu dapat titik singgungnya itu 4 plus 5 per 4 akar 7, 1/4 dan 4 min 5 per 4 akar 7, 1/4. Waduh, lihat titik singgungnya aja kayak gini ya, agak gimana gitu ya. Sementara ini tuh belum selesai. Jadi ini titik singgung ini masih harus kamu masukin ke sana. Dikurangi. Gitu ya. Jadi sampai sini sih harusnya kalian udah lihat agak panjang sih ya kalau cara yang ini ya. Jadi karena sampai sini aja kita belum beres, kita masih harus substitusi lagi ke sana gitu. Dan untuk ngesubstitusi yang angkanya nggak bulat kayak gini ke sini itu nggak gampang juga, jadi rada susah ya. Jadi saya betul-betul saranin sih kamu pakai yang cara yang pertama ya. Jadi ya ini saya berhenti sampai sini aja ya, karena ini lumayan ngerjainnya agak panjang gitu. Oke, atau kalau kita mau cobain terusin, kita coba aja salah satu. Misal saya coba masukin satu titik aja ya. Saya coba masukin 1 titik aja. 4 ditambah 5 per 4 akar 7, 1/4. Saya coba masukin ke sini. Jadi 4 tambah 5 per 4 akar 7 dikurangi 4 dikali X min 4 per 25 ditambah 1/4 tambah 2 Y plus 2
dibagi 9 sama dengan 1. Oke, ini jadi habis. Jadi kamu dapat 5/4 akar 7x dikurangi 5/7 dibagi 25 ditambah 9/4 dikali Y plus 2 dibagi 9 sama dengan 1. Ini boleh dicoret. Ini sama ini juga boleh dicoret. Jadi ini 5. Oke. Jadi kan bawahnya 4. Kalau misalnya saya mau kaliin kali 20 gitu ya, supaya pecahannya hilang. Kali 20 berarti ini jadi akar 7x dikurangi 4 akar 7 ditambah 5y ditambah 10 sama dengan 20. Ya, jadi waduh, persamaannya akar 7x min 4 akar 7 ditambah 5y dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi inilah. Ya, kalau yang tadi mungkin agak beda karena kita kan gak sederhanain bentuknya. Jadi kalau misalnya kita sederhanain bentuknya nanti pasti mirip juga sih sama ini. Cuman ya agak sesuatu aja ya mengerjakannya. Ini baru persamaan yang pertama. Oke, jadi itu sih kurang lebih cara yang kedua buat cari persamaan garis singgung kalau diketahui titik polar. Nah, ini juga berlaku untuk hiperbola. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemu hiperbola, ya diketahui disuruh cari persamaan garisnya dari salah satu titik. Pertama beneran cek dulu ininya titiknya tuh ada di mana, di dalam atau di luar, gitu ya. Kayak ngeceknya ya tinggal disubstitusi aja. Kalau misalnya lebih kecil berarti di dalam, kalau sama dengan berarti dia terletak pada atau berarti titik itu adalah titik singgungnya. Oke, jadi pastiin dulu titiknya ada di mana, baru kamu lakukan kerjain pakai cara titik singgung atau titik polar. Boleh pakai cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini, gitu. Oke, tapi menurut saya sih lebih gampang yang pertama. Tapi itu balik lagi bebas ya. Oke, jadi nanti semoga di kuis yang berikutnya kalian bisa lebih bisa mengerjakan dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Gitu ya. Oke. Oke, saya mau tambahin ngebahas kuis elips yang kemarin karena ada beberapa yang salah juga di kelas A khususnya, yaitu soal nomor 3. Jadi kita punya persamaan elipsnya itu 4x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x min 2y tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Ditanya itu yang pertama adalah titik potong elips dengan garis y sama dengan x. Oke, kebanyakan sih benar. Jadi y sama dengan x tinggal disubstitusi langsung. Boleh y-nya diganti x atau x-nya yang diganti y. Gitu ya. Oke, jadi misalnya ini saya y-nya diganti jadi x gitu. Jadi 4x kuadrat tambah x kuadrat tambah 8x min 2x tambah 1 sama dengan 0. Gitu. Jadi 5x kuadrat tambah 6x tambah 1 sama dengan 0. Dapat 5x tambah 1, x tambah 1 sama dengan 0, atau x-nya itu min 1/5 dan x sama dengan min 1. Oke, nah ini kamu udah dapat nilai x-nya, itu langsung
cari nilai Y-nya jangan disubstitusi ke elips. Karena kalau misalnya kamu substitusi ke elips, titiknya pasti terletak pada elips, tapi belum tentu pada garis ini. Gitu ya. Jadi, disubstitusinya ke persamaan si garisnya. Oke. Jadi dapat Y-nya itu sama dengan min 1/5 juga. Y-nya di sini. Y-nya sama dengan min 1. Jadi titik yang didapat itu cuma 2. Min 1/5, min 1/5 sama min 1, min 1. Gitu ya. Jadi bukan 4 titik ya. Jadi titik potongnya itu cuma 2. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kamu cari persamaan garis singgung di titik tersebut. Ya. Jadi yang kedua itu kamu cari persamaan garis singgung di titik min 1/5, min 1/5 dan min 1, min 1. Oke, PGS di titik ini. Titik ini adalah titik potong, jadi udah jelas dia ada di elips. Jadi tinggal kamu cari pakai persamaan garis singgung yang melalui satu titik singgung. Gitu ya, ini sama ini. Gitu. Jadi kebanyakan itu kamu pakai gradien. Jadi kamu pakai yang gradiennya sama dengan 1. M-nya sama dengan 1, ambilnya dari mana? Saya pikir sih kayaknya ngambilnya dari sini. Oke. Kalau ini kan udah jelas garisnya berpotongan. Kenapa kamu carinya yang gradiennya sama dengan 1 gitu ya. Jangan ya. Oke, jadi kan dibilang cari PGS di titik ini ya langsung aja pakai yang kalau misalnya kuadrat dikali, kalau pangkat 1 tinggal dijumlahin bagi 2 gitu, pakai prinsip itu. Jadi misalnya min 1, min 1. Jadi PGS-nya 4 min 1x ditambah min 1y ditambah 8 x min 1/2 min 2 y min 1/2 tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadi min 4x min y tambah 4x min 4 min y tambah 1 sama dengan 0. Tuh. Jadi kurang kayaknya. Tambah 1 lagi sama dengan 0. Jadi ini kan habis. Jadi min 2y min 2 sama dengan 0. Dapat y-nya itu sama dengan min 1. Ini satu persamaan. Nah, satu lagi min 1/5, min 1/5. Caranya sama. Jadi kamu substitusi ke sini ya. Jadi 4 dikali min 1/5x ditambah min 1/5y ditambah 8 bagi 2, 4. X min 1/5 dikurangi Y min 1/5 ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi tinggal min 4/5x min 1/5y ditambah 4x min 4/5 min y ditambah 1/5 tambah 1 sama dengan 0. Oke, nanti ini dijumlahin sama ini kamu dapat 16/5x min 6/5y ditambah 2/5. Gitu ya. Ditambah 2/5 sama dengan 0. Atau jadi 8x dikurangi 3y ditambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi langsung aja dimasukin ke persamaan garis singgung kalau diketahui titik singgung. Kenapa kita nggak boleh pakai gradien? Karena kita nggak tahu gradiennya. Dan persamaan garis yang dikasih tahu di awal di soal tadi itu bukan garis yang menyinggung, itu garis yang berpotongan malahan ya. Oke, jadi itu yang nomor 3.